Salam dan sejahtera Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu program wajib bagi penyelenggara kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Tetapi masih banyak yang miskonsepsi tentang pelaksanaan P5 ini. Bersama saya, Adventri Lestari Ernei Baho dari SMP Negeri 2 Pangururan Kabupaten Samosir. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar. Sampah merupakan permasalahan semua yang jika tidak ditindaklanjuti tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Demikian juga yang dialami sekolah kami. Banyak sekali sampah-sampah hasil jajanan para peserta didik. Untuk itu, kami memilih tema gaya hidup berkelanjutan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini. Dalam pelaksanaan proyek ini, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Selain memilih metode dan strategi yang cocok untuk mengatasi masalah, perlu juga meluruskan pemahaman dan miskonsepsi tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini antar sesama guru. Selain itu, masih banyak orang tua yang tetap salah dalam menilai bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Untuk itu, kita juga harus meluruskan atau membuat kesepahaman dengan orang tua bagaimana sebenarnya pelaksanaan proyek ini. Selain itu, kesiapan peserta didik dalam mengikuti proyek ini juga merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Selain daripada kesiapan, dana atau biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan proyek ini juga merupakan tantangan. Demikian, kami tetap berusaha menjawab tantangan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, kepala sekolah, dewan guru, orang tua, dan murid mengadakan rapat bersama untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian adalah menentukan tema apa yang akan diusung pada proyek kali ini. Setelah itu, memilih tim fasilitator untuk proyek ini. Cara yang kedua adalah setelah tema dalam hal ini gaya hidup berkelanjutan dan tim fasilitator terbentuk, maka tim fasilitator bekerja sama untuk menyusun modul proyek ini. Setelah modul proyek terbentuk, kemudian dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Yang ketiga, setelah hasil koordinasi dengan kepala sekolah, tim proyek atau tim fasilitator mensosialisasikan modul untuk pelaksanaan proyek P5 ini kepada guru-guru untuk guru-guru bekerja sama mampu memahami tanggung jawabnya masing-masing di dalam pelaksanaan proyek P5 ini. Dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila yang dalam hal ini adalah sesuai dengan judulnya adalah Sampahku Kreasiku, itu mengolah sampah menjadi bahan-bahan yang lebih berguna. Di sini ada beberapa alur. Yang pertama, alur pengenalan. Dalam alur ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan memperkenalkan materi, yaitu apa itu sampah, sampah organik, dan sampah anorganik. Kemudian, yang kedua adalah alur kontekstualisasi. Dalam alur kontekstualisasi, di sini membahas yang pertama itu adalah apa itu sampah organik, dampak sampah organik, dan cara penanggulangan atau pencegahan sampah organik. Yang kedua adalah itu apa itu sampah anorganik, dampak sampah anorganik, dan bagaimana cara pencegahan atau penanggulangan sampah anorganik. Dalam penyampaian materi di sini, ini bisa disampaikan oleh tim fasilitator atau dewan guru dan juga undangan dari dinas terkait tentang sampah, yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. Dan alur yang ketiga adalah aksi. Dalam alur aksi ini, yang pertama sekali itu adalah bagaimana mengolah sampah organik menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik kering.
anorganik berbentuk kemasan, mengolah sampah anorganik berbentuk gelas, mengolah sampah anorganik berbentuk botol, itu menjadi bahan-bahan yang lebih berguna seperti tas, sofa, tirai, kemudian ornamen Natal, dan bunga. Kemudian selanjutnya di dalam tahap aksi ini ada tahap selebrasi. Di dalam tahap selebrasi ini kita membuat pameran hasil karya. Kemudian alur yang keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Di dalam refleksi dan tindak lanjut ini bagaimana kita menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Dalam kegiatan kelima yang telah kami laksanakan, saya ditantang untuk terus kreatif dan bergotong royong dalam mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan dapat digunakan kembali, sehingga lingkungan bersih dan bebas sampah. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan ini, kita semakin menyadari bahwa kolaborasi merupakan salah satu cara untuk mensukseskan sebuah kegiatan. Selain itu, saya juga semakin menyadari bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak punya potensi yang masing-masing, yang tugas kita sebagai pendidik adalah untuk menemukan potensi anak tersebut dan mengembangkannya. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan. Semoga kita tetap melakukan praktik-praktik baik dan membaginya dengan sesama. Semoga video ini menginspirasi. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.